persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 3 Mei 2025, Pesta Santo Yakobus dan Filipus Rasul, disusun dan dibawakan oleh Frater John Sogen SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia," kata Filipus kepada Yesus. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami," kata Yesus kepadanya. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepadakan'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berada dan tinggal bersama seharusnya membuat orang saling mengenal dan mengetahui dengan baik. Namun berada dan tinggal bersama saja tidak cukup. Mesti ada keterbukaan untuk membangun hidup bersama. Hal ini ditunjukkan Yesus dalam kisah Injil hari ini. Para murid Yesus memang telah berada bersama Yesus sekian lama. Namun, mereka belum cukup mengenal Yesus melalui perkataan dan perbuatan. Ini menunjukkan bahwa pengenalan kita akan Anak tidak cukup melalui kedekatan kita secara personal, tetapi juga perlu ada pewahyuan diri Allah sendiri kepada kita. Kita memiliki akal yang terbatas dan budi yang tak sempurna, sehingga kita tidak mampu memahami rencana-rencana Allah dalam hidup kita. Kita tahu betul bahwa kita ini orang beriman, namun menyebut diri beriman saja tidak cukup. Kita perlu mengenal apa yang kita imani itu. Di sini kita tahu bahwa
cinta hanya dapat tumbuh dari saling mengenal. Demikian halnya pun dengan Allah. Mengatakan bahwa kita mencintai Allah berarti kita seharusnya sungguh mengenal Allah. Pengenalan kita terhadap Allah itu butuh waktu. Filipus yang tiap hari berada bersama Yesus saja tidak cukup mengenal Yesus dalam sekali peristiwa saja. Bahwasanya pengenalan kita terhadap Allah terjadi apabila kita menyadari kehadiran Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Kita akan mengenal Allah apabila kita yakin dan sadar bahwa yang akan berjalan bersama kita hari ini adalah Allah sendiri. Kesadaran tersebut akan muncul apabila kita melalui semuanya di dalam Allah. Sebuah tanda salib kecil yang kita buat saat memulai sebuah kegiatan adalah bentuk dari membangun kesadaran akan penyertaan Allah atas seluruh proses hidup kita. Filipus dan Yakobus, dua rasul yang kita rayakan pestanya pada hari ini, juga memiliki kisah pengenalan akan pribadi Yesus yang cukup panjang. Sebelum menjadi orang yang mewartakan Yesus, mereka terlebih dahulu membiarkan diri tinggal bersama Yesus, mengalami kisah hidup bersama Yesus, menyaksikan dan dengar Yesus. Semua pengalaman itu akhirnya membentuk keyakinan mereka bahwa Yesus adalah sungguh Tuhan dan Allah yang Ia wartakan adalah sungguh Allah yang benar. Ini menunjukkan bahwa iman sesungguhnya adalah sebuah proses mengenal dan mencinta. Mengenal agar kita bisa mencintai dan mencintai agar kita bisa semakin mengenal. Semoga Tuhan memberkati. Hey saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.